Halo teman-teman, sebelum kalian menonton video ini jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Definisi. Delirium adalah gangguan kognitif dan kesadaran dengan onset akut. Kata delirium berasal dari bahasa Latin, delira, yang berarti keluar dari parit atau keluar dari jalurnya. Dalam karyanya yang kedua, Angel dan Romano menyebut delirium sebagai suatu sindrom efisiensi cerebral. Yang keduanya menganggap delirium sebagai sindrom terkait dengan infisiensi organ lain, ginjal, jantung, hepar, dan paru-paru. Sebagai perbandingan, Lipovsky dalam Delirium Active Brain Failure in Men mengemukakan bahwa berkurangnya kewaspadaan terhadap lingkungan dapat diasosiasikan dengan gangguan memori, disorientasi, gangguan bahasa, dan gangguan kognitif tipe lainnya. Beragam pasien mempunyai pengalaman disorientasi yang berbeda, seperti salah satu identifikasi, ilusi, halusinasi, dan waham. Etiologi. Faktor predisposisi yaitu 1. Demensia, 2. Obat-obatan multiple, 3. Umur lanjut, 4. Kecelakaan otak seperti stroke, penyakit Parkinson, 5. Gangguan penglihatan dan pendengaran, 6. Ketidakmampuan fungsional, 7. Hidup dalam institusi, 8. Ketergantungan alkohol, 9. Isolasi sosial, 10. Kondisi komorbid multiple, 11. Depresi, 12. Riwayat delirium post operatif sebelumnya. Faktor presipitasi. A. Medikasi, B. Penyakit, yaitu 1. Infeksi, 2. Metabolik, 3. Kelainan SSP, 4. Perubahan lingkungan, 5. Penurunan rangsang sensorik. C. Klasifikasi. Klasifikasi sindrom delirium berdasarkan aktivitas psikomotor atau tingkat kondisi kesadaran aktivitas perilaku, yakni yang pertama, hiperaktif. Delirium hiperaktif merupakan delirium yang paling sering terjadi pada pasien. Terjadi agitasi, psikosis, labilitas, mood, penolakan untuk terapi medis, dan tindakan disruptif lainnya. Kadang diperlukan pengawas karena pasien mungkin mencabut selang infus atau kateter, atau mencoba pergi dari tempat tidur. Pasien delirium karena intoksikasi obat antikolinergik dan alkohol withdrawal biasanya menunjukkan perilaku tersebut. Hipoaktif adalah bentuk delirium yang paling sering, tapi sedikit dikenali oleh para klinis. Pasien tampak bingung, letargia, dan malas. Hal itu mungkin sulit dibedakan dengan keadaan vertigo dan somnolen. Bedanya, pasien akan dengan mudah dibangunkan dan berada dalam tingkat kesadaran yang normal. D. Patofisiologi. Delirium merupakan fenomena kompleks, multifaktorial, dan mempengaruhi berbagai bagian sistem saraf pusat. Hipotesis terbaru menunjukkan defisiensi jalur kolinergik dapat merupakan salah satu faktor penyebab delirium. Delirium yang diakibatkan oleh penghentian substansi seperti alkohol, benzodiazepin, atau nikotin dapat dibedakan dengan delirium karena penyebab lain. Pada delirium akibat penghentian alkohol terjadi ketidakseimbangan mekanisme inhibisi dan eksitasi pada sistem neurotransmitter. Manifestasi klinis. Gejala-gejala utama: yang pertama, kesadaran berkabut, kedua, hipersensitivitas terhadap cahaya dan suara, ketiga, kesulitan mempertahankan atau mengalihkan perhatian, 4. Disorientasi, 5. Ilusi, 6. Halusinasi, yang ketujuh, perubahan kesadaran yang berfluktuasi. Gejala neurologis: 1. Disfasia, 2. disartria, 3. tremor, 4. asteriksis pada ensefalopati, hepatikum, dan uremia, 5. kelainan motorik.
Gejala klinis. Gambaran dapat bervariasi tergantung pada masing-masing individu. Mood, persepsi, dan tingkah laku yang abnormal merupakan gejala-gejala psikiatrik umum. Tremor, asterixis, nystagmus, inkoordinasi, inkontinensia urin, dan disfasia merupakan gejala-gejala neurologik umum. Gejala yang dapat ditemui antara lain gangguan kognitif global berupa gangguan memori recent memory, memori jangka pendek, gangguan persepsi atau halusinasi ilusi, atau gangguan proses pikir atau disorientasi waktu, tempat, dan orang. Gejala yang mudah diamati namun justru terlewatkan adalah bila terdapat komunikasi yang tidak relevan atau autoanamnesis yang sulit dipahami. Kadang-kadang pasien terlihat seperti mengomel terus atau terdapat ide-ide pembicaraan yang melompat-lompat. Penata laksanaan. Tujuan utama pengobatan adalah menentukan dan mengatasi pencetus serta faktor predisposisi. Keselamatan pasien dan keluarga harus diperhatikan. Comprehensive Geriatric Assessment atau pengkajian geriatrik paripurna sangat bermanfaat karena akan memberikan gambaran lebih jelas tentang beberapa faktor risiko yang dimiliki pasien. Pemeriksaan tak hanya terdapat faktor fisik, namun juga psikiatrik, status fungsional, riwayat penggunaan obat dan riwayat perawatan atau penyakit atau operasi terdahulu, serta asupan nutrisi dan cairan sebelum sakit. Pemeriksaan tanda vital atau kesadaran, tanda rangsang meninggal, tekanan darah, frekuensi napas, dan denyut jantung, serta suhu rektal sangat penting selain untuk diagnosis namun juga bermanfaat dalam evaluasi hasil pengobatan. Pemeriksaan penunjang dasar seperti darah perifer lengkap, elektrolit, analisis gas darah, gula darah, ureum, kreatinin, SGOT, dan SGPT, urin lengkap, EKG, fototoraks, dan kultur darah harus segera dilaksanakan. Pencegahan. Dilaporkan bahwa separuh dari kasus yang diamatinya mengalami delirium pada saat sedang dirawat di rumah sakit. Berarti ada karakteristik pasien tertentu dan suasana atau situasi rumah sakit sedemikian rupa yang dapat mencetuskan delirium. Beberapa obat juga dapat mencetuskan delirium, terutama yang mempunyai efek antikolinergik dan gangguan fal kognitif. Beberapa obat yang diketahui meningkatkan risiko delirium antara lain benzodiazepin, kodein, amitriptyline atau antidepresan, difenhydramine, ranitidine. Beberapa tindakan sederhana yang dapat dilakukan di rumah sakit terbukti cukup efektif mampu mencegah delirium, yaitu pasang jam dinding, kalender, padamkan lampu, minum susu hangat atau herbal, musik yang tenang, dan pemijatan atau massage punggung. Bagaimanakah cara merawat lansia penderita delirium di rumah? Yang pertama, menerapkan teknik-teknik menangani stres dan relaksasi seperti yoga, meditasi, dan sebagainya. Yang kedua, menjaga ketenangan dan keteraturan. Yang ketiga, menerapkan pola hidup sehat dan mengonsumsi makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur. 4. Berbicara dengan orang-orang terdekat mengenai masalah yang dialami atau mengikuti komunitas-komunitas dengan orang-orang yang pernah mengalami masalah yang serupa agar dapat saling berdiskusi dan mendukung satu sama lainnya.